Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengvinka Andita dengan NPM 203403516061 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Nasional. Di video kali ini saya akan menuntaskan tugas dari Forum Studi Kasus Mata Kuliah Manajemen Operasional minggu ke-14. Yang pertama yang dimaksud dengan kualitas adalah A. Kesesuaian dengan standar dan keinginan pelanggan. 2. Konsumen memiliki produk atau jasa terutama dengan memperhatikan faktor C. Kualitas. 3. Mengapa kualitas dipandang penting? Karena tuntutan pasar dan reputasi perusahaan. Jadi yang D yang benar, B dan C benar. 4. Untuk memasuki dan memenangkan pasar internasional, perusahaan terdorong untuk melakukan D. Semua benar. Berarti standarisasi produk, standarisasi proses, dan standarisasi sistem manajemen kualitas. Kelima, pemahaman kualitas akan baik jika selalu dipandang dari sisi C. Produsen dan konsumen. 6. Yang termasuk dimensi kualitas pada perusahaan manufaktur adalah A. Future. 7. Yang dimaksud dengan kualitas manajemen kualitas adalah C. Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian kegiatan untuk mencapai kualitas. 8. Peran manajer kualitas meliputi A. Interpersonal, informatif, pengambilan keputusan. 9. Urutan sejarah pengembangan manajemen kualitas adalah C. Infeksi, pengendalian kualitas, penjamin kualitas, manajemen kualitas terpadu. 10. Pada masa pengendalian kualitas, Departemen Pengendalian Kualitas akan nampak B. Sebagai badan independen dari perusahaan. 11. Terdiri dari kelompok apa saja biaya kualitas itu? B. Kualitas pencegahan dan biaya karena produk cacat. 12. Yang termasuk biaya pencegahan adalah A. Biaya perancangan produksi. 13. Biaya penilaian produk meliputi biaya C. Peralatan pengujian. 14. Yang dimaksud biaya kegagalan internal dan eksternal adalah biaya karena D. Semua benar. Perusahaan menghasilkan produk cacat, penurunan permintaan, dan mengembalikan produk dari konsumen. 15. Biaya kegiatan internal adalah C. Biaya pembuangan produk. 16. Yang dimaksud dengan TQM adalah C. Filosofi. 17. Yang dimaksud dengan filosofi zero defect adalah D. Pantang membuat, menerima, dan menyerahkan produk cacat. 18. Hal-hal yang merupakan karakteristik dari total quality adalah fokus kepada A. Pelanggan. 19. Ada beberapa hal yang terkait dengan alat dan teknik untuk mewujudkan filosofi TQM, yaitu B. Kaizen, analisis kekuatan dan kelemahan. 20. Perubahan dalam TQM terutama dalam sumber daya manusia adalah tradisional HRM menjadi D. Strategik TQM. 21. Hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan TQM adalah bila TQM C diterapkan dalam organisasi yang birokratis. 22. TQM akan gagal antara lain karena TQM disusun C sebagai program. 23. Atribut efisiensi yang harus diperhatikan agar TQM dapat terlaksana adalah A. Kemampuan, dukungan, dan komunikasi. 24. Penyediaan pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan A. Menetapkan siapa pelanggan perusahaan kita. 25. Bentuk keterlibatan karyawan dalam quality circle adalah C. Mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan pekerjaan. 26. Yang Anda ketahui tentang re-engineering adalah B. Perubahan dan perbaikan dalam skala besar. 27.
Yang Anda ketahui tentang benchmarking adalah A. Mengadakan perbaikan dengan patokan bisnis organisasi lain yang terbaik di kelasnya. 28. Ketertarikan re-engineering dan benchmarking dalam TQM adalah A. Re-engineering dan benchmarking untuk menerapkan TQM. 29. Benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kinerja antar divisi atau wilayah pasar yang ada dan dikerjakan oleh unit-unit internal dalam organisasi atau perusahaan disebut A. Internal benchmarking. 30. Benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kapabilitas fungsi bisnis atau pesaing tertentu walaupun tidak dalam industri sejenis disebut C. Functional benchmarking. 31. Big GIT merupakan A. Filosofi. Little GIT merupakan D. Teknik. 33. Konsep GIT pertama kali diperkenalkan oleh B. Taichi Ohno. 34. Yang bukan merupakan alasan perlunya GIT adalah C. Memperbaiki jumlah pelanggan. 35. Manfaat GIT antara lain adalah D. Mengurangi cacat produk dan B. Mengurangi pemborosan. 36. Dalam pandangan tradisional, pelaksanaan GIT dan TQM dilakukan secara A. Terpisah. 37. Bentuk berikut ini strategi untuk menerapkan GIT adalah C. Mixed Production System. 38. Kartu Kanban dapat mendukung pelaksanaan C. Full Production System. 39. Yang bukan merupakan prinsip persediaan GIT adalah A. Meningkatkan banyaknya pemasok. 40. Yang tidak termasuk dalam kegiatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan 5S adalah C. Membiarkan kotor dan bocor. 41. TQS umumnya merupakan pelaksanaan manajemen kualitas secara menyeluruh yang dilakukan pada perusahaan B. Jasa. Yang bukan termasuk gap dalam kualitas pelayanan adalah C. Perbedaan kinerja pelanggan. 43. Dalam circle ada gap kelima, yaitu B. Pelayanan yang diharapkan dengan yang sesungguhnya dirasakan. 44. Yang bukan merupakan dimensi kualitas adalah A. Kualitas sosial. 45. 12 dimensi kualitas pelayanan menurut Suren Sander dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu C. Dimensi manajemen kualitas generik, intervensi, unik. 46. Organisasi belajar adalah organisasi yang D. Mendukung pembelajaran dan pembelajaran. 47. Organisasi belajar merupakan pembelajaran secara A. Bersama-sama. Pembelajaran menginginkan partisipasi dari C. Semua pihak. Yang bukan merupakan alat dalam organisasi belajar adalah C. Cheating. 50. Yang tidak termasuk dalam indikator bahwa organisasi merupakan pembelajaran adalah adanya A. Hubungan antara organisasi dengan karyawan. 51. Berikut merupakan fungsi pemimpin dalam organisasi kecuali fungsi D. Koordinasi. 52. Beberapa perbedaan antara manajer dan pemimpin kecuali D. A dan B benar, yaitu perbedaan fungsional dan perbedaan minat dan pola pikir. 53. Yang bukan ciri penting dari kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan A. Mempengaruhi orang lain. 54. Berikut variabel-variabel yang terdapat dalam metamodel kepemimpinan kualitas kecuali variabel C. Perilaku manajerial. 55. Berikut ini yang bukan peran dari pemimpin puncak adalah D. Menyediakan sumber daya. 56. Konsep hierarki kebutuhan individu dikemukakan oleh A. Maslow.
27. Pemimpin yang berusaha memotivasi pengikutnya melalui pemberian imbalan atas apa yang mereka lakukan merupakan pemimpin dengan tipe kepemimpinan adalah transaksional. 58. Berikut perilaku yang ditunjukkan oleh kepemimpinan transformasional kecuali C. Elegan. 59. Yang bukan termasuk hal yang melatar belakangi terbentuknya kelompok, khususnya kelompok informal adalah D. Kekeluargaan. 60. Melakukan banyak waktu, adanya tekanan untuk dapat menyesuaikan diri, adanya dominasi oleh anggota kelompok tertentu, dan adanya tanggung jawab ganda merupakan keterbatasan atau kelemahan dari kerja tim. 61. Penilaian kualitas yang paling objektif berasal dari C. Pihak ketiga. 62. Ada beberapa departemen berikut ini mengadakan penjaminan kualitas, yaitu D. Semua departemen: pemasaran, pengembangan produk, dan keuangan. 63. Berikut adalah tujuan penjaminan kualitas kecuali A. Membantu mendapatkan pesaing. 64. Berikut adalah makna penjaminan kualitas kecuali D. Penjaminan kualitas, produktivitas, dan harga mahal. 65. Elemen-elemen dalam penjaminan kualitas adalah A. Kualitas pelanggan, profesional, dan proses. 66. Berikut ini contoh penjaminan kualitas formal kecuali D. MBNQA, EFQM. 67. Ada dua hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam mengadakan penjaminan kualitas, yaitu A. Standarisasi dan diferensiasi. 68. Standarisasi berkaitan dengan C. Sertifikasi dan akreditasi. 69. Berikut adalah keunggulan ISO 9000 dari aspek internal kecuali B. Pengurangan cacat produk. 70. Beberapa kelemahan ISO 9000 adalah B. Perhatian terhadap personil lemah. 71. ISO 9000 disebut juga sebagai standar C. Sistem manajemen kualitas. 72. ISO 9000 adalah sertifikasi oleh A. Pihak ketiga yang independen. 73. ISO 9000 dianggap penting karena membantu D. Pemasaran internasional. 74. Yang merupakan standar manajemen kualitas dan penjaminan kualitas yang merupakan pemandu untuk pemilihan dan penggunaan standar adalah A. ISO 9000. 75. Berikut adalah salah satu elemen ISO 9000 kecuali B. Pengendalian perancangan. 76. Faktor pendorong penerapan ISO 9000 antara lain yaitu D. Semuanya benar: pelanggan, pesaing, dan internal perusahaan. 77. Untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, ISO 9000 bermanfaat untuk A. Meningkatkan kepercayaan pelanggan. 78. Faktor terpenting dalam keberhasilan pelaksanaan ISO 9000 adalah B. Dukungan dan komitmen pemimpin. 79. Manfaat tertinggi yang dapat dicapai antara lain A. Memperbaiki sistem kualitas yang ada. 80. ISO 9000 direvisi tahun 2000 dengan beberapa revisi antara lain D. B dan C benar, berarti revisi standar sehingga membantu self-evaluation dan memasukkan standar sistem manajemen lingkungan. 81. TQM menggunakan 3 teknik utama, yaitu B. Host-Scene Planning, QFD, Daily Control. 82. Berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kuantitatif kecuali B. Flowchart dan brainstorming. 83. Cause and Effect Diagram merupakan alat pengendalian kualitas untuk A. Menemukan penyebab masalah. 84. Berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kualitatif kecuali C. Cause and Effect Diagram dan Check Sheet. 85. Diagram Pareto bermanfaat untuk mengetahui C. Penyebab utama kesalahan. 86.
yang melatar belakangi penggunaan QFD antara lain kebijakan pemasaran yang efektif yang berfokus pada pelanggan. 87 manfaat utama penggunaan QFD adalah B. Mengurangi biaya dan waktu produksi dan meningkatkan pendapatan. 88 berikut yang merupakan hambatan penggunaan QFD kecuali D. Resiko dapat diketahui dengan baik. 89 berikut ini adalah manfaat QFD selain untuk membantu penerapan TQM kecuali D. Pengurangan biaya kesalahan produk dan meningkatkan permintaan. 90. Dukungan organisasi untuk pelaksanaan QFD adalah semua benar, dukungan manajemen, fungsional, dan teknik. 91. Audit kualitas merupakan alat manajemen yang digunakan untuk B. Evaluasi, verifikasi, dan konfirmasi kegiatan kualitas. 92. Berikut termasuk jenis audit kualitas kecuali A. TQM audit. 93. Berikut tahapan proses audit kecuali D. Penutupan perusahaan. 94. Berikut adalah isi audit planning kecuali C. Jadwal proses produksi. Pada tahap follow up ada tujuan yang akan dicapai, yaitu menjamin D. Diterapkan tindakan korektif. 96. Audit yang dilaksanakan atas nama organisasi auditi disebut audit B. Internal. 97. Penggunaan metode yang rasional dalam menyimpulkan hasil audit merupakan prinsip audit A. Pendekatan berdasarkan bukti. 98. Tujuan audit ditentukan oleh B. Hasil rapat tim. 99. Yang tidak termasuk dalam tim audit adalah A. Pemandu. 100. Dalam menjamin hasil audit yang efektif, audit harus dilaksanakan berdasarkan B. Prinsip audit. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan lain sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.